Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang kita di podcast Ramadan di program Hima Eksyar. Perkenalkan, saya Ahmad Suryana yang akan menjadi moderator pada podcast kita hari ini dengan tema di antara deadline dan doa. Tentunya kita udah bareng narasumber yang luar biasa banget ini. Nah, sebelum itu mungkin kita boleh izin Bapak untuk memperkenalkan diri dalam jabatannya dan di bidang apa untuk bidangnya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, membadu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa ikut membantu dan juga mengisi waktu di bulan Ramadan, khususnya di agenda podcast Ramadan ya. Perkenalkan ya, nama saya Wildan Munawar. Saat ini saya diamanahi oleh universitas untuk menjadi ketua prodi ekonomi syariah. Nah, jadi home base kedosenannya itu pastinya di prodi ekonomi syariah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah insya Allah menjadi fokus perhatian khususnya dalam bidang keilmuan yang ada di prodi ekonomi syariah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita tuh udah bareng narasumber yang udah profesional banget lah. Masih belajar. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Surya? Alhamdulillah Bapak, masih kita jalanin puasa pada hari ini lancar. Mudah-mudahan full sampai 30 hari ya. Amin. Amin. Gak ada bolong-bolong lah. Iya, janganlah. Sebenarnya kan kita di bulan Ramadan ini apa ya? Mulai kita di bidang fakultas universitas. Tentunya ada beberapa hal yang akan menjadi membedakan di Ramadan di luaran sana dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Maksudnya di luar bulan Ramadan berarti ya? Ya betul, apalagi kita kan sebagai lingkungan kampus, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, aktivis kampus atau dan kegiatan sebagainya. Menurut Bapak sendiri pandangan Ramadan gitu, atau arti Ramadan di dalam Bapak sebagai dosen itu menurut Bapak bagaimana sih? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana kita memaknai khususnya di bulan Ramadan ini? Pastinya sebagaimana yang kita ketahui di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu sudah menjelaskan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa, yang mana tujuan akhir atau dampak yang akan dihasilkan daripada atau yang diharapkan dari puasa ini adalah agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Jadi itu kunci utamanya mengapa kita itu harus berpuasa di bulan Ramadan dan dimaknai bulan Ramadan ini sebagai peningkatan kualitas ibadah kita. Nah, bagi saya sendiri di bulan Ramadan ini sebenarnya bisa menjadi ajang bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi banyak banyak hal-hal yang baik yang mungkin di luar bulan Ramadan ini tidak ada, kayak seperti sholat tarawih misalkan ya. Itu kan hanya ada di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya sholat sunnah yang biasa. Nah, maka kita mesti mengisi gitu ya di bulan Ramadan ini dengan disebutnya qiyamul lail, di antaranya adalah dengan sholat berjamaah, kemudian ada juga sholat tarawih, sholat tahajud. Nah, maka ini semua menjadi bekal buat kita untuk mempersiapkan untuk mengumpulkan amal-amal baik yang akan kita bawa di akhirat nanti gitu. Mungkin sering orang menyampaikan anggaplah bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir. Nah, sehingga dengan begitu kan kalau kita menganggapnya Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, maka meningkatkan kualitas ibadahnya itu lebih banyak gitu ya, lebih besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi ini tuh sebagai boost kita untuk kembali beribadah lagi ya Pak ya. Tapi Pak, ada beberapa hal gitu yang mungkin dialami Bapak sebagai pengajar gitu, karena beberapa hal realita gitu, khususnya di kampus
kadang mungkin para mahasiswa-mahasiswa yang kita lihat gitu ya, atau yang Bapak alami, kalau lagi di bulan puasa ini kayak ada yang ngantuk Iya, lah, betul. ada yang masih siang-siang tuh udah nguap segala macam gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri, beberapa tantangan-tantangan ini tuh sebenarnya itu dari pemikirannya kah, ataukah dari memang pola yang sedang berubah karena belum terbiasa, atau dari ada pandangan sendiri gitu dari Bapak? Iya, memang ketika memasuki di bulan suci Ramadan ini ada perubahan-perubahan yang pastinya dialami. Khususnya kalau kita melihat ya yang Suri alami sebagai mahasiswa kan ya, yang biasanya mungkin malam hari waktu tidurnya lebih panjang. Nah sekarang kan harus mengalami pengurangan waktu dalam istirahatnya. Nah sehingga dengan begitu tambah dengan harus bangun pagi sahur gitu ya. Nah sehingga kan kalau melihat dari segi waktu tadi itu ada pengurangan waktu istirahat yang kemudian itu berakibat kepada berkurangnya waktu tidurnya, sehingga hal ini menyebabkan di kelas ngantuk, kemudian capek gitu ya, kemudian juga dari segi konsentrasinya pun juga ada penurunan karena kan waktu tidurnya itu kurang, menjadi fokusnya itu jadi fokus dalam belajarnya mungkin ada pengurangan juga dalam fokusnya itu. Nah ini kan memang dialami di awal-awal puasa mungkin. Nah kalau sekarang sepertinya sudah masuk ke pertengahan itu barangkali sudah beradaptasi dengan keadaan ini. Nah maka mestinya sih kalau sudah adaptasi sih bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau ngantuk di siang hari kayaknya sebelum puasa juga suka ada aja ngantuknya ya. Nah tapi kalau sekarang ditambah puasa, ditambah dalam keadaan lapar gitu ya, nah itu bisa merubah gitu ya, berkaitan dengan fokus dalam belajarnya ini. Nah kemudian yang lainnya yang menjadi tantangan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana manajemen waktunya nih. Nah soalnya kan kita memang dari mulai udah habis maghrib buka puasa, kemudian sholat maghrib dan seterusnya sampai sholat tarawih, kemudian sahur bangun pagi-pagi, ini kan mengajarkan kepada kita untuk bisa memanage waktu dengan baik nih. Betul. Di tengah-tengah masa diberikan tugas oleh dosen, nah kemudian ingin juga fokus ibadah gitu ya, maka kan ini harus bisa benar-benar memanage waktunya ini antara ibadah dengan tugasnya, itu bagaimana bisa merencanakan atau mengelola dari waktunya ini sebaik mungkin, dengan harapan ya ibadahnya masih jalan tanpa ada yang ketinggalan dalam ibadahnya, tapi juga kemudian tugas-tugas yang ada di perkuliahan juga bisa diselesaikan dengan baik. Nah makanya pengaturan waktunya ini memang perlu juga diperhatikan. Selain fisik tadi ya, fisik kita bisa lebih cepat capek gitu ya. Kemudian haus juga kalau siang hari ya, belum ditambah lagi pastinya ngantuk gitu ya. Nah maka hal yang ini itu adalah terkait dengan tantangan bagaimana manajemen waktu di dalam aktivitas keseharian di bulan suci Ramadan ini. Memang buat mahasiswa itu karena ada perubahan ya kebiasaan ya Pak ya. Jadinya beberapa hal itu harus di-manage lagi. Betul. Tentunya juga kita khususnya ya mahasiswa Juanda dengan basic Islam kita untuk memaksimalkan ibadah juga pasti harus ada beberapa waktu yang harus dikelola gitu ya Pak ya, mulai dengan tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan yang Bapak barusan bilang gitu, ada beberapa hal yang banyak bilang tuh buat Ramadan ini Ramadan terakhir ya, agar kita dapat memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, ibadahnya maksimal dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya tadi kata Bapak juga ya sesuai realitas sih Pak, karena kita juga merasa banyak tugas dan sebagainya yang harus dijalankan. Kalau namanya
kuliah pasti tugas itu akan ada, meskipun aja. lagi puasa gitu ya. Tidak ada bahasa lain lah. Tidak ada yang lain. Nah, tapi Pak, di bulan Ramadan ini menurut Bapak untuk memaksimalkan ibadah dengan beberapa deadline atau tugas-tugas dan sebagainya, ada nggak sih Pak ibadah-ibadah yang mungkin kita tanpa sadari ataupun ada ibadah-ibadah yang mungkin mudah kita laksanakan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini gitu? Oke. Yang pertama yang pastinya kita kaitannya dengan ibadah itu kan ada hukum ya, ada yang wajib, sunnah. Yang pastinya yang wajib itu harus didahulukan, itu jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Itu yang menjadi prioritas utamanya, yang pastinya jangan sampai ditinggalkan gitu ya, terkait dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Nah, ada yang lain yang hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah pun juga ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang pada umumnya ibadah sunnah gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain kan berkaitan dengan ibadah itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Barangkali yang tidak dirasakan itu seperti halnya kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, kayak seperti misalnya kita bantu teman, misalnya bantu teman dalam mengerjakan pekerjaannya yang dia memang ada kesulitan, kemudian secara otomatis karena kita biasa bantu gitu ya, akhirnya dibantulah teman itu. Nah, sebenarnya secara tidak sadar mungkin itu menjadi bagian dari kebaikan, dan memang kalau membantu orang lain kan menjadi bagian amal soleh ya, mau apapun bentuknya gitu ya. Kalau kita berbuat baik, nah selama memang itu dalam kebaikan bukan yang maksiat ya, maka itu bisa menjadi kebaikan dan amal soleh. Kalau misalnya kita melihat kepada contoh kayak terkait dengan sedekah misalnya, kita kan sedekah itu banyak bentuknya ya, banyak macamnya daripada sedekah itu. Seperti halnya kita memindahkan duri yang ada di tengah jalan, kita pindahkan ke tempat yang tidak dilalui oleh orang-orang, kan itu bagian dari sedekah. Nah, itu menjadi amal kebaikan. Kan diajarkan lagi membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, itu juga bagian dari sedekah. Bahkan senyum kita kepada saudara, tabassumuka biwaji abika sedekah kan. Kita senyum dengan teman saudara-saudara muslim, itu adalah bagian sedekah. Mungkin itu yang sesuatu hal yang tidak dirasakan oleh surya sendiri barangkali, padahal itu adalah sebuah kebaikan, dan ini menjadi bekal kita buat amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin tidak dirasakan gitu oleh kita gitu ya. Kalau yang sifatnya rutin sih kayak yang pasti mungkin kita tidak, jangan sampai ditinggalkan, itu adalah selain dari yang wajib adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, kan bulan Ramadan ini bulan yang dimana Al-Quran diturunkan, sehingga menjadi mulia bulan Ramadan ini. Oleh karena itu bagi kita sebagai umat muslim, maka menjadi keharusan bagi kita untuk meluangkan waktu atau memberikan waktu khusus dalam baca Al-Quran. Mungkin kalau yang biasanya sebelum Ramadan seringnya sehari sehalaman ya, bulan Ramadan ditingkatkan lah. Jadi setengah juz sehari gitu misalkan, atau 1 juz sehari, atau bahkan 2 juz, 3 juz dan seterusnya gitu. Yang paling tidak ada peningkatan jumlah bacaan kita yang dibaca khususnya di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Jadi pemanfaatan juga untuk kita tuh bulan Ramadan ini sebagai bentuk kebiasaan yang baik juga lah ya. Betul. Karena kan yang kebiasaan sebelumnya di bulan lainnya dan kita dengan perubahan adaptasi gitu kan ya, di antara deadline dan doa ini gitu kan. Kita memanfaatkan waktu yang biasanya kita yang kosong sebanyak mungkin gitu, sekarang ada beberapa waktu untuk kita jalani ibadah. Dengan kuliah yang tetap berjalan juga akhirnya membentuk kebiasaan baru gitu. Dan akhirnya semoga harapan kedepannya adalah membentuk kebiasaan setelah Ramadan tetap menjalankan ibadah-ibadah itu. Betul. Artinya ketika pas Ramadan ini
bisa istiqomah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dijalankan di bulan suci Ramadan. Apalagi kan di bulan apa ya, berarti Syawal ya. Syawal. Nah, kemudian kita ada hari Idul Fitri kan, kembali semuanya menjadi suci, menjadi bersih. Nah, dengan harapan nanti ketika mengawali di bulan Syawal itu aktivitas-aktivitas yang baik yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan sekarang ini masih berjalan, masih istiqomah gitu. Betul Pak, tentunya sebagai mahasiswa adalah berpikir dan berzikir gitu ya. Berpikir dan berzikir. Sebulan Ramadan ini sebagai bentuk salah satu peningkatan ibadah juga gitu kan ya Pak ya. Dan bentuk zikir juga kan tidak menjadi hal yang harus ditentukan waktu dan sebagainya. Jadi bisa di mana aja, kapan aja. Bisa sambil berdiri, sambil duduk, sambil ketiduran, sambil nunggu dosen, zikir dulu. Nah, itu bisa. Jadi itu hal-hal kadang mungkin ibadah-ibadah yang gak kita sadari sebenarnya bisa kita lakukan bisa gitu. Dilakukan benar. Bisa. Kadang ngerasa aduh bro tuh kayak yaudah nanti aja lah gitu kan, masih ngerjain ini, masih ngerjain apa. Padahal beberapa ibadah yang barusan Bapak bilang juga yang tanpa kita sadari itu bisa dijalankan tanpa ada pengaruh-pengaruh waktu dan lain sebagainya gitu kan. Dari selanjutnya Pak, tentang pola pikir. Terkadang mahasiswa itu di bulan Ramadan ini malah berpikir karena ada beberapa hal yang sudah diatur waktu dalam ibadah dan sebagainya, malah menimbulkan rasa ya udahlah nanti aja. Jadi bentuk kemalasan ini gitu. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana sih cara pengatasi dalam pola pikir ini gitu? Karena pola pikir ini kan menjadi hal pola pikir yang buruk gitu ya Pak, yang menjadikan dia bentuk malah dirinya menutup diri lah malah dan malas gitu akhirnya pada melakukan ibadah dan lain sebagainya. Dalam menanggapi hal ini gitu Pak, menurut Bapak itu bagaimana? Oke. Sebetulnya kalau mindset atau pola pikir yang istilahnya kayak menutup diri kayak seperti itu ya, sebenarnya kita harus melihat bagaimana jati diri kita sebetulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menciptakan manusia itu sebenarnya adalah untuk ibadah ya. Ayatnya juga sudah familiar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka sebetulnya pada hakikatnya kita hidup itu ya akan digunakan atau dihiasi dengan ibadah tadi. Ketika misalnya dia menutup dirinya dalam ibadah, mungkin akan ada kebaikan gitu ya. Nah, tapi kalau dia sampai bermalas-malasan, berbuat baik juga malas juga gitu ya, kuliah juga malas gitu ya. Nah, maka kan ini berarti ada yang salah di dalam mindset atau memaknai hidup ini. Sebenarnya semuanya juga kan, khususnya kita bagi seorang muslim kan meyakini bahwa hidup kita itu tidak hanya di dunia saja kan ya. Akan ada kehidupan nanti pasca kita meninggal, pasca hari dunia itu ada hari akhirat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menyiapkan diri ketika hidup di dunia ini, maka nanti bekal apa yang akan kita bawa di akhirat itu. Nah, maka kalau kita malas-malasan kemudian nanti peninggal misalnya, ya namanya usia ya kan, belum tahu, bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan atau sebaliknya gitu ya. Kalau kita tidak menyiapkan diri, maka apa yang mau kita bawa ketika nanti kehidupan di akhirat. Ada di dalam ayat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di ayat itu ada wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu mempersiapkan apa yang akan nanti di hari kemudian gitu ya. Maka kalau kita tahu, kita meyakini bahwa memang nanti akan ada hari akhirat, maka mesti ada bekal gitu yang harus kita siapkan. Nah, bekal yang baik atau bekal yang bagus itu adalah dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Bahkan kan ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang keduanya adalah
au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya adalah au waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu kan 3 hal yang memang meskipun kita meninggal nanti masih mengalir pahalanya gitu ya. Nah, kalau kita hidupnya bermalas-malasan, kemudian tidak ada upaya untuk memperbaiki diri gitu ya, maka khawatir nanti tidak ada bekal yang bisa dibawa untuk hari akhirat nanti gitu. Makanya penting sekali gitu untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan, sebab tidak ada lagi yang selain yang bisa kita bawa selain dari amal-amal kita gitu, amal baik kita. Meskipun ya bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, tapi kan untuk mendatangkan rahmat Allah itu adalah dengan amal kebaikan, dengan amal soleh. Tidak mungkin tiba-tiba kemudian langsung ada rahmat Allah kalau tidak ada amal soleh yang kita kerjakan gitu ya. Nah, makanya oleh Nabi diajarkan ada doanya supaya kita terhindar dari malas. Apa itu doanya? Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Nah, itu adalah doa supaya kita bisa terhindar atau kita meminta perlindungan kepada Allah untuk tidak, salah satunya itu yang pertama kan minal hammi wal hazan, dari bingung dan sedih. Nah, kalau masih lagi sedih, galau, baca doanya itu bisa. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku berlindung dari apa? Dari lemah dan juga malas. Azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepada Allah dari rasa takut dan pelit. Nah, kemudian yang berikutnya, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Aku berlindung dari lilitan hutang dan penguasaan dari orang-orang yang kita diatur oleh orang lain, tidak punya rasa mandiri dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita salah satunya bisa terhindar dari malas. Kalau yang paling yang paling umumnya kan Allah memaksakan ya. Allah memaksakan. Mau malas bagaimanapun, malas kuliah, malas ibadah, paksain, ya harus dipaksakan. Gitu. Nah, terbentur itu akhirnya jadi terbentuk ya Pak. Betul. Akhirnya kalau sudah dipaksa kan ada istilah itu supaya kita bisa lebih baik. Yang pertama itu mungkin ketika kita dalam ibadah ataupun dalam kuliah karena ada malas kemudian dipaksa, kan itu terpaksa jadinya. Nah, ketika sudah terpaksa dan kemudian saking sudah terpaksa ini akhirnya bisa menjadi kebiasaan sehingga menjadi terbiasa. Ketika sudah terbiasa makin lama akhirnya menjadi terasa. Nah, jadi dari awalnya terpaksa, lama kelamaan hingga akhirnya bisa merasakan bagaimana nikmatnya apa yang kita lakukan dalam kebaikan ini. Terbentuk, terpaksa, terbiasa, terasa gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang dengar podcast ini, tadi ada beberapa doa ya Pak. Betul, untuk terhindar dari malas. Nah, pada dasarnya juga ya Pak, bagi sebagai mahasiswa itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah gitu. Itu adalah bentuk kita pertama itu kita mengenal diri kita dulu terlebih dahulu tentang kelebihan kekurangan kita, dan ketika sudah tahu apa yang harus kita maksimalkan khususnya bagi di bulan Ramadan ini ya Pak ya, kita rubah pola pikir kita untuk menjadi memanfaatkan Ramadan ini dengan lebih maksimalkan lagi tentang percayaan kita, salah satunya dengan hari akhir untuk kita menjadi bentuk booster dan dorongan kita untuk meningkatkan maksimal ibadah kita. Setelah itu ya tadi kita amalkan salah satunya bentuk doa-doa dari kepalasan tadi, lalu juga kita Allah memaksakan lah, kita paksakan kita mulai bentuk kebiasaan baru lagi dengan hal baik tentunya yang akhirnya menjadi buah tangan dari Ramadan ini gitu Pak. Dan akhirnya setelah itu kan dia tidak ada lagi lah ada yang namanya di antara deadline dan doa. Harusnya kalau sudah tahu bagaimana bisa memposisikan diri, bisa mengatur waktu,
Kalau deadline mungkin bakal ada tetap ya. Tapi kalau bisa memanage waktu dengan baik, meskipun deadline-nya masih jauh, harusnya kan bisa lebih cepat ya. Jadi ya dengan itu diiringi lah dengan doa-doa gitu. Nah itu dia, berarti dari di antara deadline dan doa jadi diiringi deadline dengan doa gitu. Wah. Nah mungkin Pak, setelah pembicaraan tadi ada nggak sih Pak satu pesan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa kita dari kebiasaan tadi tentang pola pikir dan apapun kebiasaan kita di bulan Ramadan ini untuk kita bisa kita pegang gitu, untuk bisa kita bawa pulang dari Ramadan ini gitu, satu pesan atau beberapa hal dari Bapak. Ya. Yang pertama pesan untuk jadi pengingat buat kita di bulan suci Ramadan ini adalah manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, selama kita masih ada waktu luang, maka isilah ketika waktu luang itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang baik. Yang wajib itu sudah pasti kita dahulukan, yang sunnah-sunnahnya ini yang bisa menjadi pendukung. Berikut juga kebaikan-kebaikan yang lainnya yang memang itu sudah memang jadi hal yang baik gitu ya. Baik yang sudah menjadi kebiasaan kita adalah kebaikannya, ataupun yang bukan menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, maka isilah selalu aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik yang akan nantinya mendatangkan pahala manfaat buat kita. Nah, kemudian yang berikutnya, anggaplah bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Nah, sehingga dengan begitu kita maksimalkan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan hal yang baik, mengisi dengan ibadah-ibadah, dan juga pada akhirnya nantinya akan mendatangkan pahala yang banyak buat kita yang akan bisa kita bawa untuk kehidupan nanti di akhirat. Bagi mahasiswa yang mungkin terkendala atau banyak tugas dan sebagainya, maka aturlah manage waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan menentukan apa yang menjadi skala prioritas. Bahkan kan sampai oleh guru-guru itu sampai diajarkan ada kategori penting mendesak, penting tidak mendesak, ada juga tidak penting mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu bisa menjadi skala prioritas yang akan bisa menentukan yang mana yang akan didahulukan dalam aktivitas kita. Nah, termasuk juga dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu ya. Kan ada yang lebih cepat nih deadline-nya 3 hari lagi. Kalau misalnya kita dari awal sudah bisa menentukan skala prioritas itu, pengerjaan tugas itu pastinya sudah beres lebih awal gitu. Seperti itu. Makanya harus punya manajemen waktu yang baik, mengatur waktu yang baik, dengan paling tidak menentukan apa yang menjadi skala prioritas di dalam perkuliahan akademik, termasuk juga dalam ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Tuh. Berarti buat teman-teman yang nonton podcast ini adalah salah satunya yaitu membentuk skala prioritas dari manajemen waktu, betul ya Pak ya. Itu juga mempertahankan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan hal baik. Tentunya agar menjadi buah tangan dari Ramadan kita hari ini. Mungkin sampai sini ya Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan Bapak telah meluangkan waktu pada podcast kita pada hari ini. Sungguh luar biasa banget teman-teman. Banyak banget kalau misalnya istilah kita sekarang Bapak, ini bahasannya daging doang teman-teman, daging doang ini protein semua. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan juga dari saya dan teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri podcast pada kita hari ini. Semoga beberapa hal yang kita bahas menjadi bentuk pesan yang dapat diingat dan dapat dicatat oleh teman-teman semuanya. Amin. Saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan kehilafan gitu ya, baik dalam istilah-istilah yang digunakan atau dalam ucapan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Apa yang salah itu berasal
murni berasal dari saya sendiri. Jika ada yang benarnya, mudah-mudahan menjadi amal buat kita untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Suryana dan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Wilhan Munawar. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.